Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk nih layarnya sama tulisannya, sama suaranya tadi? Iya, sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Kita akan lanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Hari ini ya, saya akan coba bahas yang punya Andwi ini. Masih seputar, masih ada kaitannya dengan Internet of Things ya. Nah ini masalah apa sih, location based service ya. Jadi masih berbicara dengan GPS atau GPS yang kemarin masih nyambung dengan topiknya si Tabita kemarin. Terus nanti juga akan nyambung dengan yang ini bidang transportasi. Nah, untuk yang AI nanti dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, jadi kita hari ini bahas tentang LBS nih ya, Location Based Service. Ya, kita tahu kalau kita sekarang banyak menggunakan aplikasi-aplikasi yang menggunakan Location Based Service. Contohnya ya Gojek ya, Gojek, Grab, itu semuanya aplikasi yang memanfaatkan LBS atau Location Based Service. Ya. Kalau kita lihat Location Based Service itu kan aplikasi Gojek ini kalau tanpa ini kayaknya nggak akan kerja ya. Apa yang mau dijual dari Gojek kan gitu. Gojek bisa punya aset banyak tanpa harus punya sepeda motor, bisa punya aset bukan aset miliknya ya, tapi benar-benar teknologi informasi itu hari ini merubah paradigma bisnis ya. Kalau dulu orang bisnis katanya mau bisnis taksi harus punya taksi ya, hari ini kan terbukti gitu ya, mau bisnis taksi nggak perlu punya taksi ya. Bisnis ojek nggak perlu punya sepeda motor, bahkan mau bisnis buka bisnis hotel nggak perlu punya hotel gitu kan. Jadi aplikasi-aplikasi kayak Red Doors, kemudian kalau di Indonesia ada Red Doors, ada Oyo ya. Kalau di luar negeri, sebenarnya di Indonesia juga bisa dipakai sih, kayak Airbnb, ya. Airbnb. Cuma secara prinsip sebenarnya aplikasi ini lebih simpel sih. Airbnb yang kayak pencarian hotel ini lebih simpel karena dia tidak menggunakan location based service. Karena basis usahanya itu sebenarnya hanya portal ya. Jadi saya nyajikan informasi hotel mana aja yang udah kerjasama sama kita. Kemudian di mana lokasinya, kita tinggal ke sana, bayar ke sana kan gitu. Tapi berbeda dengan Gojek dan Grab gitu. Grab ini bisnisnya benar-benar bisnis yang bergerak gitu ya. Karena kalau ngomong Grab Food atau Grab ojek, ya kita benar-benar pakai itu, kita benar-benar butuh mappingnya itu buat memantau, kalau dari sisi user, buat memantau di sekitar saya ada ojek apa enggak, misalkan gitu. Kemudian buat kalau GrabFood buat memantau atau buat nyari informasi toko terdekat atau warung terdekat. Nah, otomatis di situ perlu yang namanya service aplikasi yang bisa mengakomodir posisi atau lokasi. Tuh. Ya kan? Nah, semuanya butuh lokasi aja. Semuanya butuh lokasi. Nah, bahkan di Grab itu dijadikan dasar perhitungan ini ongkos untuk ini kan, untuk ongkos untuk ojek maupun ongkos kirim buat untuk food atau yang lain gitu. Sehingga sangat vital banget nih peranannya map ini. Ya, kita akan nyoba
ini ya. Jadi kurang lebih kalau LBS System Location Based Service itu ada 3 aplikasi utama ya. Nah, kalau kita ngomong jadi LBS Location Based Service. Nah, ada tiga teknologi yang kita butuhkan. Satu, kita butuh nanti itu satelit ya, satelit. Yang kedua, kita nanti akan butuh provider ya, provider internet. Yang ketiga, aplikasinya, map-nya. Kita akan bahas dulu yang dari sisi ini GPS-nya. Jadi aplikasi Gojek dan lain-lain itu kan berjalan di sistem operasi Android ya. Dan kita bisa membuatkan aplikasi itu menggunakan bahasa pemrograman gitu. Nah, kemudian aplikasi itu butuh mengakses hardware gitu, butuh mengakses perangkat, butuh mengakses sensor lah, intinya segitu. Kalau kita bahas di hari yang kemarin itu, yang minggu kemarin itu kita nggak pakai HP, tapi kita pakai microcontroller kan gitu. Ya, kita bisa belikan modul sensor GPS-nya. Nah, kalau di HP itu sudah all in one. Ya. Jadi HP itu keunggulannya kan itu ya. Kalau kita pakai HP itu sebenarnya di dalamnya udah default, udah ada banyak sensor di situ, bawaannya di situ. Ada sensor apa aja? Banyak banget ya kalau di HP itu. Bahkan kalau HP yang mahal-mahal lebih banyak lagi. Gitu. Standarnya kalau sensor-sensor yang sudah ada di HP itu, misalkan ada yang namanya accelerometer, ada giroskop, ada sensor proximity, ada sensor apa lagi ya, cahaya ya, sensor cahaya, sensor kalau yang canggih-canggih itu gestur ya, ada sensor apalagi banyak banget ya, dan lain-lain bergantung tipe HP-nya. Oh, GPS ya. Ya, sensor-sensor ini yang bisa kita manfaatkan ya. Kalau udah ada GPS-nya berarti kita udah nggak perlu belikan hardware GPS. Gitu. Kita tinggal mengakses hardware GPS yang ada di di smartphone. Nah, jadi GPS receiver ya, receiver. Nah, kita menggunakan ini. Ya, kalau di HP itu pakai ini. Tapi kalau kita mau buatkan sistem IoT yang nggak pakai HP, berarti harus dibelikan modul kayak kemarin itu, alat itu, sensor GPS itu. Nah, kenapa aplikasi location based service banyak pakai HP? Banyak aplikasi itu jalan di smartphone. Karena sebenarnya kalau kita ngomong ini ya, cara untuk menentukan lokasi agar akurat, itu nggak cukup hanya pakai GPS. Ya. Kita bisa lebih detailkan lagi, posisinya itu lebih akurasinya akan lebih bagus lagi kalau dikombinasikan dengan internet ya, dengan internet, dengan data. Makanya nanti itu kalau GPS nanti akan saya uraikan satu-satu. Jadi kalau cara untuk menentukan lokasinya itu ada dua teknologi ya, dan ini dikombinasikan gitu. Nah, cara yang pertama adalah menggunakan satelit yang kita sebut sebagai GPS ini ya. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan internet. Maksudnya apa? Jadi kita akan ngambil lokasi dari smartphone kita. Itu ngambil dari lokasi IP address ya. Jadi IP address.
atau pakai geolocation istilahnya. Jadi ketika kita ngakses internet ya, ketika kita ngakses internet itu kan kita dapat IP ya. Kalau di sistem internet itu ada istilahnya IP. Jadi kita buka ya, contoh ya. Kalau ini komputer saya akan tunjukkan kalau saya itu dapat IP sebenarnya. Atau gini aja. Jadi semua perangkat yang terhubung di internet itu pasti punya alamat ya, termasuk komputer kita yang lagi ngakses. Itu komputer kita benar punya alamat. Alamatnya itu namanya alamat IP gitu. Nah, kalau misalkan IP-nya ini jenis IP publik ya, itu bisa orang lain bisa ngakses komputer kita. Tapi umumnya karena kita menggunakan provider kayak provider apa namanya telekomunikasi kayak Telkomsel dan lain-lain, itu kita dikasih IP-nya IP private, sehingga IP private ya, IP privat, sehingga komputer kita nggak akan mungkin bisa diakses dari luar. Tapi untuk pelanggan-pelanggan tertentu seperti misalkan kampus dan lain-lain itu biasanya dikasih IP yang jenisnya publik, sehingga bisa diakses dari luar, komputernya itu bisa diakses dari luar. Nah, ini contoh IP saya ini, ini IP publik. Nah, ini yang keluar IP publiknya. Jadi ini IP provider saya ya. Jadi saya pakai providernya itu pakai ini. ISP-nya pakai ini. Ya. Nah, ini dia punya IP perusahaan ini punya IP publik ini, kemudian saya dapat IP di bawahnya ini. Ya, jadi sehingga nggak bisa diakses langsung karena saya berada di bawah IP-nya ini. Intinya sih gitu. Nah, kembali ke sini. Jadi IP address itu bisa menentukan lokasi dari sebuah perangkat yang mengakses ya. Tetapi lokasinya itu tidak akurat karena lokasinya itu biasanya pendekatannya kepada titik BTS terdekat. Nah, tahu ya BTS? Di BTS ya, dari BTS-nya ini. Jadi dari BTS terdekat, sehingga coverage apa namanya akurasinya rendah gitu. Akurasinya itu rendah. Nah, sehingga sebenarnya kita bisa menentukan lokasi ya tanpa harus menggunakan sensor GPS, itu bisa. Jadi pakai IP address, pakai internet lah. Itu bisa kedeteksi posisimu di mana. Tapi resolusinya tidak sedetail yang GPS. Dan kadang suka ngaco ya. Jadi misalkan titik saya di kecamatan mana gitu ya, bisa aja titiknya itu nyelempangnya itu di kecamatan yang lain. Bahkan kasus tertentu itu bisa titiknya di sama-sama Jawa Timur ya, harusnya di kota Malang gitu, ternyata nyempang ke Mojokerto atau ke Surabaya. Jadi nggak akurat. Nah, tapi murah karena tidak butuh hardware. Jadi hanya kalau untuk deteksi lokasi negara gitu ya, misalkan kamu mau mendeteksi usermu itu lagi ngakses dari negara mana, nah itu masih cukup kalau pakai teknologi yang ini. Jadi pakai internet ya. Cukup dengan bahasa pemrograman kita panggil IP ini lokasinya mana nanti keluar. Nah, itu secara simbolnya sih gitu. Nah, sehingga kalau dibuat aplikasi yang LBS kayak Gojek dan itu tadi sangat tidak mungkin ya, karena Gojek Grab itu aplikasinya harus resolusinya harus tinggi gitu. Kalian benar-benar nge-track kan kurirnya itu sampai mana kan gitu, jadi lagi di jalan mana. Termasuk kalau sharing location pakai WhatsApp itu kan juga harus detail lokasinya. Nah, sehingga sangat tidak mungkin kalau hanya pakai apa namanya ya ini tadi, yang ini provider. Sehingga ini digabungkan ya.
Nah, jadi ini untuk backup aja. Kemudian ini yang utama pakai satelit. Nah, ini yang menarik ya. Jadi yang kita sebut sebagai GPS itu. Jadi teman-teman yang namanya GPS itu sebenarnya bukan apa ya? GPS itu nama satelit sebenarnya. Ya. Kalau kalian tahu di dunia ini sistem untuk LBS atau location based service yang menggunakan satelit itu namanya ada yang lain gitu. Bukan hanya GPS. Nah, ini ada 4 ini. Pemain besarnya itu ada 4. Ya. Ada GPS ya. GPS itu kita menentukan lokasi kita itu menggunakan bantuan satelit punya Amerika. Ya. Satelit punya Amerika. Nah, satelitnya itu namanya GPS, Global Positioning System. Jadi jangan sampai salah ya, tangkap ya. Jadi yang disebut GPS itu bukan ya apa ya, semuanya GPS bukan. Itu hanya penyebutan merek dari, ibaratnya kamu beli apa? Beli rokok gitu, tapi kamu ngomongnya beli jarum atau beli gudang garam atau beli mereknya lah, intinya sih gitu. Nah, ada yang lain tuh GLONASS. GLONASS itu miliknya Rusia. Satelitnya ini milik Rusia. Kita bisa pakai nggak? Bisa. Jadi ini semuanya open ya. Jadi gratis ya. Gratis diakses dan open untuk siapapun. Misalkan kalian punya hardware kemarin tuh, kemudian kalian setting buat dia itu tidak pakai yang GPS, tapi pakai yang punya Rusia, yang pakai satelitnya Rusia, GLONASS, itu bisa. Terus ada Beidou ini baru dari China. China itu sekarang udah nyamai ya. Jadi ibaratnya ini negara besar ini. Kemudian Galileo ini punya Eropa, jadi satu Eropa. Ya, punya Eropa Union. Punya Eropa, dia punya satelit untuk location based service yang namanya Galileo. Nah, secara umum prinsip kerjanya keempatnya ini sama saja. Ya. Kalau kita punya receiver alat LBS atau receiver GPS ya, kita nyebut selama ini kan sudah terlanjur salah kaprah gitu ya. Itu sebenarnya bisa kita set untuk tidak pakai yang punya Amerika, tapi kita pakai yang GLONASS, Beidou atau Galileo. Kenapa seperti itu? Nah, ini ada isunya ini sebenarnya isu keamanan ya. Jadi isu keamanan. Misalkan di Cina ini saya sempat, karena barusan launching gitu ya, barusan dipromosikan gitu. Dan kebetulan saya kan beberapa tahun yang lalu saya di Cina itu, 2 tahun saya di Cina. Sehingga saya juga ikut ini program waktu ini launchingnya itu saya ngikuti itu. Jadi Beidou ini satelit baru yang baru di launching oleh China. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan dominasi GPS. Memang kenapa harus dihilangkan? Ini ada isu keamanan di sini. Kalau kita misalkan menggunakan satelit GPS, artinya posisi kita diketahui sama satelitnya GPS kan, gitu. Artinya Amerika dia bisa aja capture data lokasi dari alat-alat kita, gitu. Bayangkan kalau itu misalkan sistem pertahanan, misalkan kapal selam ya kayak kemarin, atau kapal laut punya punya Indonesia, dia pakai GPS, ya berarti Amerika bisa deteksi lah tanpa harus dia ke sini ya, mau kapal kita gerak kemana, si Amerika pasti tahu. Karena kita menggunakan satelitnya punya dia kan gitu. Nah, itu yang menjadi istilahnya motivasi ya, karena China ini kan benar-benar apa ya, musuh besar ya kalau dalam tanda kutip sekarang ya sama Amerika ini. Semuanya kebayangkan aja kalau kapal-kapal China itu yang kapal-kapal perang dia pakai satelit, masih pakai GPS gitu. Ya setiap pergerakan dia kedeteksi sama musuh. Apalagi musuhnya Amerika kan. Sehingga tidak mungkin, sehingga mereka akan membuat satelit sendiri, dan untuk posisi ini dia ya khusus lah untuk kapal-kapal mereka, untuk sistem-sistem mereka yang vital, dia nggak akan pakai satelit negara lain gitu. Ya, jadi privasinya negara itu terjamin gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini ada juga isu keamanannya dan dominasi negara maju lah istilahnya. Itu juga dengan Rusia, ini kan pemain besar. Kalau udah ngomong mau perang dunia itu kayaknya kok di antara 3 ini akan jadi pemain besar. Sehingga mereka benar-benar berlomba-lomba ya untuk membuat teknologi ini.
Nah, ini contoh kalau kita punya hardware ini GPS receiver, kita itu bisa langsung make satelit yang mana gitu. Nah, ini ada softwarenya Satgen namanya. Kemudian ada alatnya itu tadi. Nah, ini kita bisa nyeting ini. Saya mau nyoba pakai satelit yang mana. Nah, ini pakai satelit apa ini? Ini tinggal di generate gitu ya. Nah, ini hasilnya. Nah, hasilnya itu alat-alat ini, alat-alat sensor-sensor kayak GPS itu tadi, itu hanya menghasilkan nilai-nilai lokasi. Sehingga perlu diplot ya, atau digambar di peta. Sehingga di sini saya tulis, kita butuh yang ketiga ini, map-nya. Nah, map-nya yang mau kita tampilkan di bentuk map yang seperti apa. Yang populer ya Google Map ya, fasilitas map dari Google. Tapi fasilitas dari map dari Google itu berbayar ya teman-teman. Makanya kalau ngelihat kayaknya yang Gojek dan ini nggak pakai Gmap, nggak pakai Google Map, dia pakai yang gratis, software map yang gratis. Ada banyak software yang gratis. Misalkan punyanya apa ya, Leaflet JS, Leaflet ini gratis. Dan banyak lah. Nah, jadi kita butuh ini. Tapi ini nggak akan kerja, nggak akan punya arti kalau nggak ada inputan dari sini. Kembali ke sini tadi. Nah, ini alatnya, dia bisa dia nggak bisa mapping ya, dia hanya bisa baca nilainya aja. Nah, tapi dia bisa baca dari satelit yang berbeda, mau diarahkan ke GPS, mau GLONASS, ke Beidou atau Galileo. Gitu. Nah, sekarang prinsip kerja dari GPS itu atau satelit untuk LBS tadi itu gimana sih kan gitu. Nah, ini ada contohnya nih. Nah, ini menarik nih. Saya akan coba ini ya, langsung ke sini. Nah, sini. Nah, oke. Jadi prinsip kerja GPS itu atau satelit ya. Saya masih nyebut GPS ya. Jangan asumsi kita pakai satelitnya punya GPS. Jadi ibaratnya gini, di dunia di luar angkasa sana itu ada banyak satelit kan. Nah, khusus satelit yang ngomongkan posisi yang hanya untuk mendeteksi atau membantu untuk LBS ya, untuk location based service, untuk lokasi. Itu ada 4 pemain besar tadi. Jadi bayangkan aja kalau ini bumi gitu ya, di sini tuh ada banyak lokasi, ada banyak satelit dan minimal dan masing-masing satelit itu minimal jumlahnya ada 3. Jadi bayangkan ini satelit GPS misalkan ya, ini GPS. GPS itu ada 3 satelit tuh di atas bumi itu ada di atas planetnya ada 3. Nanti GLONASS juga sama ada 3. Ya. Terus di Beidou juga sama. Jadi banyak, itu aja masih yang untuk GPS ya. Kalau di atas tuh udah ruame benar. Nah, jadi kita ambil aja yang GPS gitu ya. GPS. Nah, GPS itu ada nanti prinsip kerjanya sama ya untuk tiga-tiganya. Tapi kita ambil contoh yang GPS. Jadi bayangkan kalau itu ada 3 satelit yang dia itu berputar mengelilingi bumi ya. Nah, gimana proses kerjanya satelit menentukan lokasi? Misalkan kalian lagi ada di titik sini di Indonesia gitu ya. Mereka pakai konsep yang namanya triangulasi. Triangulasi itu mencari irisan dari tiga titik gitu. Dari irisan dari 3 titik. Jadi ini satelit A, ini satelit B, ini satelit C misalnya. Jadi kalau saya ada di sini, ya, saya akan mengirim, saya akan tanya satelit ini jarak saya dengan ini berapa gitu. Jarak saya dengan satelit A ini berapa? Kemudian ini kamu juga akan tanya jarak saya dengan satelit
B berapa, jarak saya dengan satelit C berapa, gitu ya. Oh, kamu itu ada 300 meter dari satelit, 300 km dari satelit A, kamu 200 meter dari satelit B, terus kamu 100 meter dari satelit C. Dengan mengetahui 3 titik ya, kayak kamu mainan itu loh, diagram Cartesius itu, kalau kamu punya X di sini, misalkan titiknya di sini, gimana kamu tahu lokasi ini? Ya, berarti kan dari X itu 5, ya, dari titik nolnya, berarti X-nya 5, Y-nya berapa? Kan 4 misalnya. Oh, berarti Y-nya 4. Berarti posisimu adalah 5,4 kan gitu. Nah, GPS juga sama, tapi tidak dari 2 titik, tapi dia rata-rata dari 3 titik. Nah, contohnya ini. Misalnya kamu lagi traveling ini di Amerika ya, titikmu itu di sini kalau nggak salah. Kita lanjutkan dulu. Nah, titikmu itu ada di Bozeman ini. Kamu sekarang lagi di Bozeman. Nah, ini apa namanya, analogi ya. Ini analogi. Ketika kamu lagi traveling ke Bozeman ini, ke kota yang namanya Bozeman ini, misalkan kamu nggak bawa alat GPS ya, dan kamu nggak tahu itu alat daerah itu namanya Bozeman, itu nggak tahu. Ibaratnya kamu tiba-tiba dilempar dari atas langit gitu, kemudian kamu terlempar di sebuah daerah di sini, di titik ini. Kamu nggak tahu ini posisinya ini di mana gitu. Nah, sehingga kamu akan tanya kan orang-orang di sekitar situ, yang kita asumsikan sebagai satelit itu tadi. 3 orang yang kita tanyai. 3 orang itu dia menjawab, posisimu itu 400 mil dari Boise, kota lain namanya Boise. Oke, kamu dapat gambaran ya, oh 400 dari Boise, kira-kira di mana ya? Masih nggak cukup kan? Karena 400 itu kan bisa arah ke sini, bisa arah ke sana, bisa arah ke sini kan gitu. 400 meter dari titik awal itu arah mana kan gitu. Kemudian kamu tanya orang kedua, Anda itu 780 mil dari ini Fargon ini. Oh, Fargon tuh tahu ya, Fargon tuh posisinya di timur. Berarti kalau saya 400 dari sana ke sini ya, berarti kurang lebih saya akan punya gambaran lah titiknya itu di mana. Kemudian 3 titik. Nah, 3 titik. Berarti kamu ketemu orang ketiga, kamu tanya, dia jawab 410 mil dari Salt Lake City. Sehingga akan ketemu irisan tuh kalau digambarkan gitu, ketemu irisan, disinilah letak saya. Nah, konsepnya itu seperti itu. Konsep GPS itu seperti itu. Jadi kita akan tanya satelit ini mengorbit pada orbit yang tetap ya. Jadi lokasinya tetap. Kalau ini tetap di sini, tetap di sini, tetap di sini. Sehingga kita tinggal tanya kan ke sini, jarak saya dari A itu sekian, dari saya B sekian, dari C sekian, sehingga saya akan ketemu titik di sini yang kita sebut sebagai titik latitude dan longitude itu. Latitude sama longitude, tahu ya, alamat lokasi itu kan biasanya 2 digit ini, latitude sama longitude. Berarti ya XY lah, XY kalau di ini Cartesian tuh XY gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya menghubungi ini? Terus kok bisa tahu ini jaraknya sekian? Ternyata prinsipnya sederhana, teman-teman. Ya, prinsipnya sederhana. Kalau kalian masih ingat rumus ini, mana? Rumus fisika itu ya. V adalah S per T ya kan, tahu kan? Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu SMA itu. Lalu kita bisa gambarkan segitiga gini ya, masih ingat dulu. Nah, sehingga kita tahu kalau gimana cara mengukur jaraknya. Ini kan butuh jarak nih, berarti jarak itu kan S. Berarti kalau saya ingin tahu jaraknya, saya butuh variabel kecepatan sama waktu. Nah, atau rumusnya jadi S sama dengan V kali T, ya enggak? Nah, prinsipnya gitu. Jadi kalau saya mau tahu jaraknya di sini, saya akan ngirim sinyal. Saya akan ngirim sinyal ke sini, ke satelit A.
dicatat dulu waktunya. Gitu. Jadi misalkan saya ngirim sinyal jam 9:15. Saya udah ngirim ke sini, dia akan bales tek 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 tek, tek sampai sini. Waktu ini, waktu travelingnya ini dicatat ya. Oh, balik lagi dia 09:20. Berarti deltanya adalah 5 menit. Nah, sehingga tinggal dimasukkan ke sini kan, ke rumus yang tadi kan. 5 menit 5 dikali, nah kecepatannya apa? Nah ini kecepatan ini secara default adalah ya kecepatan sinyal ya, berapapun kecepatannya kan nggak masalah. Yang penting dia ngirim ini ada kecepatannya, dan kecepatan ini sangat dipengaruhi juga dengan kondisi lingkungan, misalkan lagi angin, badai dan lain, yang namanya sinyal kan dia terganggu ya dengan itu. Nah misalkan kecepatan cahaya misalkan 300 km per jam gitu. Sehingga ini kalau perkara ini akan ketemu S-nya itu, jaraknya akan ketemu ya. Logikanya seperti itu. Begitu juga dengan yang di sini. Dia akan ngirim sinyal ke sana, ditunggu delay-nya berapa, dari delay itu akan dihitung dikalikan dengan kecepatan sehingga ketemu jarak. Nah, kan sama aja toh kalau misalkan kita traveling dari kota Blitar misalkan ke Malang, itu misalkan butuh waktu jaraknya ini misalkan jarak aslinya ya kan kita udah tahu nih jaraknya itu 100 km misalnya, bener ya. Nah jaraknya itu 100 km. Nah kalau saya misalkan tempuh dalam waktu, kalau saya pakai kecepatan 100 km per jam, kalau saya pakai kecepatan 100 km per jam, saya akan menempuh ke sana itu selama 1 jam. Ini berdasarkan realita ya. Nah, kalau saya nempuh dengan kecepatan 50, hasilnya berapa? 2 jam kan? Berarti kan linear kan? Berapapun kecepatannya, waktunya pasti juga akan naik. Nah, ya enggak? Sehingga enggak ada masalah kecepatan ini tidak ada masalah. Itu. Kalaupun lama pun, kalaupun misalkan dia lambat, misalkan pas ngirim di sana ada angin, ada badai, ada apa gitu kan jadinya lambat. Pasti ininya juga akan lama kan gitu. Waktu delay-nya akan lama. Tapi jaraknya akan tetap sama. Mau pakai 100, kalau 100 km, delay-nya cuma 1 jam. Ketemunya kan 100, kalau 50 km per jam, delay-nya 2 jam. 2 jam. Berarti kalau di total tetap 100. Nah, sehingga seperti itu ya. Cara mengetahui berapa jaraknya. Nah, kemudian dia akan juga tanya, ngirim sinyal ke sini, kemudian ditunggu delay-nya berapa. Di sini ketemu, nanti akan ditunggu lagi sinyal baliknya, delay-nya berapa, sehingga akan ketemu kan nanti lokasi jaraknya masing-masing ini ketemu jaraknya. Kemudian tinggal di ada formulasinya pasti di dalamnya. Jadi di alatnya itu udah ada macam perhitungannya gitu, sehingga akan dihasilkan lokasi dari rata-rata lokasi ini, lokasi apa istilahnya, relatif terhadap 3 titik ya. Kalau dari sini berapa, dari sini berapa, dari sini berapa, ya persilangan lah ya gitu. Sehingga akan ketemu titik sebenarnya. Nah kurang lebih seperti itu prosesnya ya, GPS itu. Tanpa satelit ya sia-sia ya, karena kita kayak dilempar ke gurun pasir, kemudian kita nggak tahu, kan kita perlu tanya orang di sekitar kita ya, atau tanya ke langit, atau tanya ke bintang ya. Nah, termasuk untuk navigasi kapal dulu, zaman dulu nelayan pelaut itu kan juga pakai bintang itu, diukur jaraknya relatif dari titik itu ke bintang itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan mungkin dari sini? Nah, jadi kalau ditanya konsep LBS ya seperti itu ya, location based service. Jadi LBS bisa dari satelit, dari provider, dari internet, hanya dideteksi lewat BTS-nya. Yang kedua yang pasti dan menjadi keharusan ya, kalau buat aplikasi yang berbasis lokasi itu harus pakai satelit, harus ngakses satelit gitu. Nah, kenapa kok kita pakai GPS ya? Karena yang kamu pakai itu Android gitu loh. Android itu punya siapa?
Android itu kan punya Google. Google punya siapa? Punya Amerika kan gitu. Secara default dia sematkan di situ, udah diarahkan ke antena atau ke satelitnya yang milik Amerika. Tapi kalau misalkan Cina, dia bisa bikin sistem operasi sendiri, kemudian satelitnya pakai apa? Pakai Beidou tadi. Nah, sekarang hubungannya dengan privacy ya, dengan privasi. Ya, ini sangat berkaitan sekali gitu. Yang saya sebutkan tadi, kalau itu kita pakai GPS, GPS itu adalah nama satelit ya. Satelitnya ini punya siapa katanya kan gitu. Punya Amerika, ya udah berarti kita kayak menyerahkan data-data kita sebenarnya ke Amerika gitu. Ya. Tetapi secara agreement ya. Makanya ini butuh yang namanya agreement kan sebenarnya. Secara teknologi sebenarnya Amerika ini tinggal ngambil aja gitu loh. Sama seperti Facebook. Facebook itu kan mengkolek data kita. Bukan Facebook yang aktif, tapi kita yang aktif. Kita yang menyerahkan diri sebenarnya. Kita yang menyerahkan data-data itu. Begitu juga dengan GPS ini, dengan location based service ini. Kalau kita mau terhubung ke sana, ya kita berarti kan menyerahkan data-data lokasi kita ke sana. Sehingga ini hubungannya bukan lagi masalah teknologi gitu. Secara teknologi ya mereka udah dapat gitu. Tapi kan secara undang-undang atau secara hukum, nah itulah kalian yang lebih paham mungkin dari orang-orang komunikasi atau manajemen. Jadi gitu ya. Jadi levelnya ada di level agreement gitu. Di level agreement-nya, bukan di level teknologinya gitu. Teknologi itu semuanya udah dibuka, open ini. Semuanya open gitu. Tapi gimana kita cara membatasi ini, misalnya dengan undang-undang ITE, undang-undang apa, dan lain seperti itu. Nah, contoh kasus waktu kalian install Gojek dan lain-lain, pasti ada, pertama Google sudah menyediakan itu, agreement-nya itu sudah, kalian waktu install pasti pernah ini kan, ada pertanyaan gitu, aplikasi Gojek ini akan membaca lokasi Anda, bolehkan apa enggak, allow apa disallow, akan membaca kontak misalkan, atau membaca apa. Nah, kalau kalian udah agree ya sudah, artinya teknologinya udah nyambung sini gitu. Tapi kalau kalian disagree misalkan, nggak setuju ya udah, berarti dia nggak punya hak buat ngambil data di sini. Artinya juga aplikasimu nggak akan jalan kan gitu. Nah, kembali lagi kan seperti itu. Kita harus siap dengan resikonya ini, dan kita hanya istilahnya ini hanya masalah hitam di atas putih gitu. Ya, masalah perjanjian hitam di atas putih. Misalkan dalam kondisi darurat, contoh ya, dalam kondisi darurat kita tinggal tanya misalkan Amerika, tolong carikan kapal selam saya, hilang nih gitu. Di radar kita nggak ada, mungkin di alat kapal selamnya ada yang ngirim ke GPS gitu. Ya kan, dia tinggal buka di database mereka, di aplikasi di satelit mereka, ketemu kan. Nah, makanya itu loh. Kalau kita punya satelit, kita bisa menguasai dunia. Maksudnya ya itu. Karena satelit ini ketika dipakai banyak orang dari seluruh dunia, secara nggak sadar sebenarnya kita menyerahkan diri data-data kita ke sana. Nah, makanya kalau ada satelit Beidou punya Cina, punya GLONASS punya Rusia, ya kan, Galileo punya Eropa, ya itu salah satunya karena masalah privasi ini, keamanan negara. Indonesia gimana ya? Indonesia dalam tataran apa di sini kita masih belum bisa ngomong ke sana ya. Kita masih user, sehingga ya selama kita itu masih ya kita ya harus hanya sebatas di sini ya. Siap-siap aja kalau misalnya data-data alat-alat militer misalkan dipasangi sensor GPS, ya bisa secara teori, secara teknologi bisa diambil, dipantau oleh Amerika. Kalau pakai Beidou ya bisa dipantau oleh Cina kan gitu. Nah, seperti itulah kira-kira. Sama halnya dengan ini dihubungkan dengan topiknya yang lain, yang si Andwi juga penasaran dengan kereta api misalkan. Nah, kalau di kereta api ini atau di alat transportasi lain sebenarnya ini hampir sama konsepnya, free tracking kayak yang kemarin itu. Cuma kadang kalau di kereta api ini dibuat lebih simpel lagi karena tracknya sama itu.
Apa bedanya kereta sama mobil truk kemarin tuh? Kalau mobil truk kemarin tuh, misalkan saya perjalanan dari Malang ke Surabaya, ya saya lewat tol ya jalannya kan itu aja gitu. Tapi kalau misalkan saya nggak mau lewat tol, kan saya bisa lewat jalan yang nggak bawah. Atau kalau ada macet saya bisa cari jalan lain, jalan tikus gitu. Sehingga kemungkinannya banyak kan. Nah, sehingga dia pakai GPS, artinya dimanapun dia berada akan tetap ke tracking. Nah, kalau di kereta api yang namanya rel kereta dari Surabaya ke Semarang itu ya lewat utara ya itu tracknya ya itu nggak akan berpindah jalur, nggak akan kemana-mana gitu. Sehingga kita bisa menggunakan teknologi yang lebih murah sebenarnya. GPS apakah mahal? Ya bila boleh dikata mahal. Yang kedua tidak aman. Iya, ya tidak aman karena ibaratnya privasi itu tadi loh. Kalau itu GPS dan lain-lain kan tadi datanya kirim ke sana. Gitu. Nah, kita bisa pakai yang sistem tracking kalau untuk di kereta ya. Sekarang kita ngomong yang di kereta api, gimana kereta itu bisa dipantau sampai mana gitu ya. Jalur aman apa tidak. Nah, ini malah lebih gampang lagi kalau jalur aman atau tidak. Mendeteksi lokasi aja bisa. Ya. Pakai apa ini sensornya? Kita bisa gunakan RFID. RFID yang kemarin itu, yang kita bahas kartu KTP RFID kan. RFID itu penerapannya luar biasa, banyak banget. Kalau kita punya rel kereta gini, misalnya, punya rel kereta. Nah, kan kita tinggal pasangi aja di sini alat, misalkan. Ya, sekarang pakai RFID, ya pasangi aja di sini RFID reader. Ya, konsepnya gimana? Mudah aja. Kalau ini Pulau Jawa gitu ya, di Pulau Jawa, relnya membentang dari Jakarta sampai ke Surabaya. Nah, setiap berapa meter kita kasih alat reader. Misalkan setiap 100 meter kita kasih alat reader. Ya. Nah, kalau ada objek lewat di atas ya kan tinggal dilihat nih titik-titiknya yang sudah terlewati yang mana. Misalkan ini dari Jakarta. Lewat sini, otomatis dia akan nyeken RFID yang nempel di keretanya itu. Di scan di sini, oke, di sini akhirnya titik ini udah masuk. Sampai sini masuk, sampai sini masuk. Sehingga kalau dibuat map gitu, dibuat peta gitu kan kelihatan, oh posisinya sekarang lagi di Cirebon gitu. Cirebon gitu. Nah, kan banyak kelemahan. Kelemahannya apa? Di titik ini nggak ada nilai, ya kan? Karena dia semacam kayak checkpoint lah, checkpoint setiap berapa meter. Nah, tapi di titik yang ini nggak ada nilai, karena dia nggak ada checkpoint di sini. Dia hanya bisa deteksi dia terakhir dari mana, terakhir di titik mana. Nah, teknologi ini jauh lebih murah, karena basisnya adalah checkpoint, tidak real time yang seperti GPS. Kalau GPS tadi real time kan, dia mau di sini sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini, kedeteksi dia lokasinya di mana. Tapi lebih aman, iya lebih aman karena kita yang bikin alat ini dan data nggak akan keluar kemana-mana. Data sensornya kita pakai IoT misalkan ya, datanya kita simpen di servernya KAI gitu misalkan. Ya udah data nggak akan keluar kemana-mana, dia hanya yang tahu lokasi kereta ini ya KAI. Beda kalau dengan GPS gitu. Kalau kita pakai GPS, orang Amerika sana bisa mantau kereta ini lagi di mana. Itu ya kira-kira. Kalau di kereta. Nah, kalau di kereta api untuk mendeteksi aman enggak ya ini tadi. Kalau mendeteksi perjalanan aja bisa, apalagi mendeteksi jalur ini ada aman apa enggak. Kan tinggal deteksi aja. Kalau misalnya ada persimpangan gini, dengan kalau kita pasang RFID di sini kan kelihatan, oh di sini ada kereta. Berarti di sini yang di sini nggak boleh lewat ya. Gitu. Ini buat persinyalan ya. Nah, cuma ya namanya sensor kan punya kehandalan ya. Bisa aja ini nggak jalan kan gitu. Jangan kan ini kalau kalian tahu kasus pesawat yang JT610 itu yang Lion Air itu yang jatuh sebelum yang sekarang ya, sebelum yang Sriwijaya itu karena kerusakan sensor itu. Ya. Jadi sensornya ini hanya pengetahuan aja ya. Jadi kasusnya JT610 itu kan dia pakai Boeing yang terbaru itu, Boeing Max ya. Nah, ada sistem yang dia itu gagal, sistem mereka namanya MCSA ya kalau tidak salah.
Jadi itu fitur baru dari Boeing gitu. Fitur baru dari Boeing, sebenarnya fitur keselamatan, tapi malah menjadikan celaka. Gitu. Nah, fitur Boeing-nya itu lucu ya. Jadi fiturnya itu gini. Kalau di pesawat itu kalau ada istilah stalling ya. Stalling itu di kondisi pesawat jika dia itu terlalu dangak gini. Jadi kalau hidungnya terlalu dangak, pesawat itu bisa stall atau bisa berhenti, nggak punya daya angkat, dia akan jatuh seperti batu gitu. Seperti bola, seperti batu dijatuhkan dari atas. Nah, kenapa bisa stall ya macam-macam, bisa karena human error ya, bisa karena kondisi, macam-macam lah. Intinya kalau pesawat itu terlalu dangak, terlalu naik ke atas gitu ya, dia akan kehilangan daya angkat. Jika kehilangan daya angkat itu bahaya, bisa langsung jatuh dia. Nah, ternyata itu kan fitur terbaru itu untuk menghindari ini ya. Jadi semacam dia tambahkan satu sistem buat deteksi kalau hidung pesawat itu naik terus, sudutnya nggak wajar, dia akan otomatis memerintahkan si sayap belakang itu buat nurunkan hidung. Nah, buat nurunkan hidung biar nggak terlalu dangak. Ternyata apa? Sensornya kan error. Ya, sensor buat deteksi apakah sudutnya ini lagi dangak atau normal, itu ternyata dia error gitu loh. Yang harusnya itu pesawat itu sebenarnya udah normal posisinya gini, tapi sensornya namanya AOA kalau nggak salah. Ya. Sensornya itu deteksi sudutnya udah 45 derajat gitu misalkan ya ini. Sehingga kan sistem operasinya atau softwarenya dia akan menurunkan ini kan, menurunkan kemudinya ini. Makanya dalam kasus JT610 itu karena kerusakan ini, pesawat itu sama sistem dianggap moncongnya itu naik, padahal enggak gitu loh. Padahal dia itu lagi normal. Makanya si pilotnya sampai kewalahan itu karena pesawatnya itu mau ngajak turun aja. Jadi hidungnya diturunkan terus. Mau udah dibenerin, turun lagi hidungnya. Sampai terakhir kali kan itu udah nggak bisa diselamatkan kan karena udah terlalu 60 kali mereka seperti itu. Akhirnya terjun bebas karena udah nggak bisa dinaikkan lagi secara manual. Nah, itu contoh kegagalan sistem sensor. Usut punya usut, ternyata mereka sekarang udah perbarui lagi. Yang dulu awalnya sensornya itu hanya satu di sebelah kiri atau kanannya pesawat, sekarang ada dua. Gitu. Nah, kalau ada perbedaan nilai, kalau ada yang error, ada yang rusak, dia nggak akan menjalankan sistem ini, MCSA. Nah, lucu lah pokoknya ceritanya itu, makanya Boeing benar-benar kemarin itu minta maaf kan dia, karena itu benar-benar kesalahan desain dan tanggung jawab mereka, karena itu fatal banget gitu. Maunya aman ternyata jadi celaka gara-gara kegagalan sensor. Sama kayak tadi kalau sensor itu bisa gagal, bahaya kalau di sistem-sistem yang vital kayak pesawat terbang itu sensor itu nggak boleh gagal. Ya. Sensor ketinggian misalkan, harusnya baca 10 feet, harusnya 10 feet dibaca hanya 3 feet. Berarti kan dia merasa terbang rendah, ya. Maka dia naikkan gitu. Ini kan bahaya juga. Atau harusnya itu 100 feet, tapi dia bilang sensornya lebih tinggi gitu, 1000 feet, makanya dia akan menurunkan, akhirnya nabrak gunungan gitu. Ini bahaya. Sensor itu kalau di pesawat, pokoknya sistem yang benar-benar cadangan atau redundancy ya istilahnya, redundancy atau sistem cadangannya banyak itu di pesawat. Karena kalau ada satu sensor rusak, biasanya sistem itu akan melihat sensor yang lain. Oh, ini yang rusak, yang sensor ini. Biasanya ada sistem seperti itu. Dalam kasus yang Lion itu, JT610 itu, sensornya katanya cuma satu. Sehingga sekarang ditambah jadi dua. Kalau ada perbedaan nilai gitu, ada yang error, kelihatan, oh ini memang sensornya yang error. Itu ya, kalau di kereta api ya gitu. Ya kalau misalnya RFID-nya yang tadi kita ada yang mati, ya mati, posisi di sini nggak ada deteksi. Tapi kan masih ada sensor yang lain di sini. Ibaratnya kalau di mapping yang ini bolong, tidak ada datanya. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan mungkin? Oke, untuk privasi sudah terjawab ya, seperti itu tadi. Jadi itu hanya di level agreement,
bukan, kalau di sisi teknologi sebenarnya semuanya kebaca. Oke, mungkin hari ini itu ya. Nanti lanjutnya kita akan bahas AI, artificial intelligence, termasuk mungkin drone emprit, ya, drone emprit juga dan yang lain. Ada pertanyaan nggak? Kayaknya sudah tidak ada, Pak. Oke, nggak ada ya. Oke, itu hari ini cukup sekian ya. Terima kasih, boleh meninggalkan kelas ya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang, Pak.